kelompok 11 S2 Pendas UM. Pasti bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pak Iqbal, Pak Khair. Siap. Baik, di sini kami dari kelompok 11 dari mata kuliah untuk manajemen dan kepemimpinan pendidikan dasar, yang mana di sini untuk kelompok 11 mendapatkan tugas yaitu tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Baik, Pak Iqbal, di sini saya akan perkenalkan yang pertama dari kelompok 3 ada Pak Muhammad Khairuddin. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk profil Pak Khair. Silakan Pak Khair. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya Muhammad Khairuddin dari kelas E dari kelompok 11 ini. Nanti peran saya sebagai narasumber ya Pak? Iya Pak. Nanti bersama Pak Iqbal ya? Iya. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Iqbal, silakan memperkenalkan diri Pak Iqbal. Ya, nama saya Muhammad Iqbal Mutakin. Saya dari kelompok 11 yang akan membahas tentang manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Saya dari kelas D. Siap, baik, terima kasih. Pendidikan Terus dasar, ya. yang terakhir adalah saya Muhammad Taufik dari kelas F, yang mana kami adalah gabungan dari kelas D, E, dan F. Baik, untuk mengawali ini perlu saya selaku di sini adalah moderator dari yang narasumber yang sangat luar biasa ini. Tepatnya. Kita Gimana? di sini belajar bersama. Oh begitu, Iya. baik. Nanti kita di sini belajar bersama, Iya, kita belajar bahas, bersama. yaitu nanti antara kita akan membahas yang mana pembahasannya yaitu mengambil dari bukunya Tony Bus yang dikarang oleh Tony Bus dan Middlewood yang berjudul yaitu Memimpin dan Mengelola Masyarakat dalam Dunia Pendidikan. Ya. Baik, untuk awal sedikit perlu saya sampaikan garis besar nanti, yaitu dari pembahasan yang disampaikan nanti, yaitu yang pertama yaitu tentang rekrutmen dan seleksi staf, yang mana mungkin akan lebih terukurnya bagaimana Pak Khair nanti bisa memberikan suatu wawasan, dan yang kedua adalah induksi dan retensi, terus yang ketiga ada mentoring dan coaching, dan yang terakhir adalah penilaian dan review kerja. Baik, untuk yang pertama di sini ada rekrutmen dan seleksi. Ini saya yakin untuk Pak Iqbal ini punya pengalaman, dan mungkin disampaikan teorinya dulu bagaimana Pak Iqbal ini tentang rekrutmen dan seleksi. Kalau secara umum, baik di dunia pendidikan maupun di dunia luar pendidikan, kebetulan saya pernah ada pengalaman menjadi supervisor untuk marketing di suatu perusahaan otomotif. Oh ya. Nah, di situ kebetulan ketika saya sebagai supervisor, nah ketika ada tenaga baru ataupun karyawan baru, terutama di tenaga marketing, itu kita pasti mengadakan yang namanya seleksi dan rekrutmen. Di sini pasti ada kriteria-kriteria tertentu di mana suatu potensi yang ada pada diri seseorang memenuhi juga dengan kriteria yang kita cari. Rekrutmen apa saja yang kita cari, bagaimana nilai-nilai esensialnya yang kita angkat dan yang kita butuhkan sesuai dengan organisasi atau perusahaan yang kita pilih, seperti itu. Nah, di dalam prosesnya mungkin kita secara tidak langsung kita bisa melihat ketika prosesnya itu dari intelektualnya si calon pelamar, itu bisa kita ketahui dari pengetahuan awalnya ketika mengisi kuesioner. Nah, begitu juga nanti ketika wawancara. Nah, wawancara itu kita dari cara dia berkomunikasi, mengolah kata, kemudian gestur tubuhnya seperti apa. Nah, itu poin-poin itu yang bisa kita jadikan acuan penilaian suatu orang ini memasuk kriteria yang kita cari apa tidak. Jadi tidak hanya dari segi intelijensi saja, tapi juga dari kemampuan penguasaan bahasa maupun bahasa tubuhnya. Pengalaman diperlukan nggak Pak? Pengalaman kalau di dalam dulu ketika di dunia marketing itu sangat diperlukan. Karena begini Pak, karena apa? Kita pandai berbicara, kita berkomunikasi dengan orang berbagai macam latar belakang, itu juga sesuai dengan jam terbang. Pasti yang di awal-awal kita seperti ini,
kita mengadakan podcast ini mungkin masih pertama kali buat kita ya. Jadi kita mungkin masih ada canggung ataupun belum terbiasa. Tapi kalau sudah memiliki jam terbang, pasti kita misalkan 10 kali podcast. Beda dengan ketika kita pertama kali seperti ini. Ya kan? Iya, betul. Ada Kita debar-debar betul. gitu ya. Ketika kita dulu juga begitu, ketika kita ingat waktu kita PPL pertama menjadi guru. Nah, ketika kita simulasi mengajar di depan teman kita sendiri, pasti yang namanya grogi dan mungkin rasa belum percaya diri itu muncul. Tapi ketika sudah setiap hari kita mengajar sekarang sesuai dengan profesi kita, ya itu adalah menjadi hal biasa, dan itu mungkin banyak improvisasi yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pengajar. Baik, untuk seleksi sama rekrutmen ini kan kalau di dunia secara umum seperti itu Pak ya. Tadi di dunia pendidikan saya tuh pernah istilahnya untuk mendengar dari teman-teman yang honorer atau sekarang yang mana gencar-gencarnya itu ya mencari tempat untuk bekerja. Terus di sini untuk yang ini tahun 2023 itu kemarin itu ada pendataan itu dari pemerintah pusat bahwa yang honorer ini dalam tanda kutip akan diangkat menjadi ASN. Iya. Itu mungkin bagaimana Pak? Sistem seleksi rekrutmennya itu seperti apa? Oke, baik. Mungkin mereka dapat prioritas secara kelas, dapat prioritas utama. Oke, yang dari honorer kita rekrut untuk menjadi ASN ataupun kita rekrut untuk menjadi P3K seperti itu, baik itu PNS maupun P3K. Tetapi tetap ada yang namanya seleksi rekrutmen. Prosesnya kan sekarang ada penilaian dari kepala sekolah, ada juga dari guru senior. Nah, dari ini kan juga sebenarnya adalah proses seleksi. Seleksi karena apa? Tidak semua, tidak semudah itu kita membalikkan telapak tangan. Oke, kan otomatis diterima. Oh tidak mungkin. Pasti ada kriteria tertentu. Yang pertama dari kedisiplinan. Nah, dari kedisiplinannya track recordnya seperti apa? Itu guru senior mungkin yang membersamai orang yang akan diangkat itu lebih lama, ataupun kepala sekolah yang bisa melihat setiap harinya, baik dari itu tingkah lakunya. Karena apa? Sebagai guru yang jelas yang pertama kita itu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru itu bebannya itu besar sekali, baik itu dari kita berucap, bersikap. Nah itu kita itu semua mata tertuju pada kita. Kita adalah sebagai role model, baik itu di dalam sekolah maupun masyarakat luar. Nah tentunya itu harus betul-betul dipertimbangkan oleh guru senior dan kepala sekolah. Layakkah si A, si B, si C menjadi guru, diangkat menjadi guru? Nah, kalau misalkan dia memiliki potensi-potensi yang bagus, memiliki kepribadian yang bagus, nah itu mungkin jadi pertimbangan nilai plus tersendiri. Nah, mungkin kalau misalkan dia memiliki negatif, ya mohon maaf, misalkan dia memiliki negatif pengalaman negatif ataupun ada catatan kepolisian, nah misalkan seperti itu. Nah itu juga menjadi pertimbangan besar, dan mungkin terutama dalam rekrutmen. Karena apa? Karena yang melihat itu bukan hanya siswa, tapi juga masyarakat kita sebagai seorang pendidik. Baik, ini coba saya gantikan dengan Pak Khoir, yang mana Pak Khoir ini juga kepala sekolah di sekolah SD ya Pak ya? Iya. Nah di sini coba mungkin pengalaman atau mungkin ada hal yang terkait bisa disampaikan terkait dengan rekrutmen dan seleksi ini Pak. Karena yang mana mungkin kan untuk tahun ini untuk pemerintah daerah kan tidak ada berita bahwa pemerintah daerah kan tidak diperbolehkan untuk merekrut sukuan atau honorer gitu ya. Ya mungkin bagaimana Pak? Terima kasih Pak Taufik. Ini tadi menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Iqbal ya. Jadi proses tadi yang pertama untuk rekrutmen karyawan baru dengan pengalaman Pak Iqbal. Nah, mungkin saya akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman apa yang saya alami sewaktu saya sebagai manajer di sekolah kami. Jadi saya pada posisi ini sebagai kepala sekolah di UPTSD Pilo 2. Ini saya mungkin ada sedikit pengalaman ya Pak Iqbal, yang mungkin nyambung dengan apa yang dipaparkan Pak Iqbal tadi. Jadi ketika saya pada waktu itu masuk di tempat kerja baru, di situ hal yang saya lakukan pertama kali adalah saya mencoba memetakan kekuatan aset yang ada di lembaga kami. Ya saya petakan mulai dari fisiknya, non fisiknya, dari sumber daya manusia. Betul. Nah pada saat itu Pak Taufik, ketika saya masuk itu saya
analisa sumber daya manusianya itu oke, rata-rata sudah guru-guru yang ada itu sudah memenuhi kriteria lah. Di situ sudah kualifikasinya rata-rata sudah S1. Namun demikian ternyata kami ada kekurangan di pengajar pada saat itu, di mana yang satunya mendapatkan mutasi keluar, yang satunya lagi ada promosi menjadi kepala sekolah. Sehingga di lembaga kami yang baru ini kekurangan 2 tenaga. Nah, inilah saya kemudian berpikir bagaimana saya ini nanti harus memenuhi kekurangan ini untuk pelayanan nanti yang bisa dikatakan untuk optimalisasi pelayanan harapannya. Dan SOP-nya Iya, betul. Jadi dari situlah kemudian saya mulai melakukan komunikasi tentu dengan stakeholder terkait di situ, dengan teman-teman di lembaga kami untuk mulai rekrutmen tenaga baru, istilahnya bisa dikatakan pada saat itu lah GTT lah gitu ya, untuk mengisi kekurangan 2 guru kelas. Disesuaikan klasifikasinya. Iya, disesuaikan. Nah, hal yang saya lakukan sesuai dengan yang sampaikan Pak Iqbal tadi, harus memenuhi kriteria tadi. Ya betul. Di sini saya memulai dengan menyusun sebuah kriteria. Ya, yang jelas pertama ya minimal harus kualifikasinya itu harus linear lah. Jadi kalau kita mau merekrut itu ya kita nggak sembarangan, ya kita selagi kita memasang sebuah promosi ya intinya. Ya sekaligus ya kita pasang ya kalau bisa ya sesuai dengan kualifikasinya. Tidak syukur istilahnya kan kenal masuk gitu. Tidak. Jadi saya ya harus meminta ya, karena ini di dunia pendidikan ya harus sarjana pendidikan, begitu, itu yang saya pasang pertama kali. Nah begitu Pak Toik yang langkah pengalaman saya pertama. Baik, siap. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Khair. Ini tentang rekrutmen dan seleksi yang intinya yang mana untuk perekrutan harus ada untuk rekrutmen sama seleksi ini juga harus sesuai dengan standarnya juga gitu Pak ya. Betul sekali, harus ada standarnya. Terus untuk yang selanjutnya terkait dengan ini, meneruskan dari ini, ada di bukunya Tonibus and Middlewood ini kita ada yang istilahnya ini Pak, yaitu induksi dan retensi Pak ini. Yang mana dalam bukunya Middlewood untuk induksi dan retensi ini bahwa untuk ini apa tuh Pak yang dinamakan induksi sama retensi gitu ya. Moga Pak Khair mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Pak Taufik. Jadi yang dimaksud dengan induksi dan retensi ini hubungannya adalah ketika tadi proses seleksi tadi sudah berjalan, kemudian hingga sampai perekrutan dan kemudian penempatan kerja itu sudah berjalan. Maka yang pertama kali dilakukan adalah induksi Pak Taufik. Jadi kita menginduksi karyawan baru, di mana kan karyawan ini ketika masuk ini masih istilahnya masih belum mengenal lingkungannya ya. Apa seperti magang gitu? Iya, seperti magang lah istilahnya. Jadi ini kita kenalkan dulu, kita tidak langsung memberikan tugas 100% begitu, tidak. Jadi ini harus bagaimana yang bersangkutan ini mengenali dulu. Nah ini perlu kita induksi. Proses induksi terutama kalau saya di dunia pendidikan, setelah saya kemarin itu berhasil merekrut dua tenaga baru ya, tenaga kelas baru. Nah ini saya melakukan induksi itu kurang lebih 1 bulan Pak Taufik. Jadi kalau saya libatkan guru senior, jadi saya guru senior itu untuk memberikan pendamping. Jadi begini loh nanti karakteristik anaknya. Kadang-kadang meskipun yang bersangkutan itu sudah secara kualifikasi sudah lulus, sekarang ini tapi karena masih baru di dunia langsung di dunia nyata ya, ini kan tahunnya teori masih teori kan perlu nanti kadang-kadang teori itu tidak sama dengan yang di lapangan. Tapi itu jenah dampingi Pak? Iya, kita dampingi selama kurang lebih 1 bulan sehingga yang bersangkutan ini benar-benar siap. Hal yang pertama itu selalu kita evaluasi. Jadi bagaimana sekarang sudah bisa adaptasi dengan lingkungannya. Pertama kali masih bingung itu jawabnya, karena dengan kondisi anak-anak yang namanya anak-anak ya seperti itu ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya ketika di teori itu. Nah ini yang bersangkutan ini terus itu istilahnya ya, beruntungnya yang bersangkutan aktif juga, aktif bertanya. Kemudian bagaimana sehingga yang pertama katanya abu-abu sekarang mulai ada terang benderang begitu, itu yang bersangkutan. Begitu tentang induksi ya. Ya dari induksi tadi. Terus mungkin tentang retensinya bagaimana? Oh iya. Nah kalau kita berbicara retensi ini kan ketika yang bersangkutan atau seorang karyawan
kita itu sudah di dunia kerja, ya sudah berjalan lah seperti apa biasanya sudah bekerja. Nah, itu kan kemungkinan, dan namanya dalam dunia kerja itu ada sebuah tantangan-tantangan, problem-problem. Nah, ini bisa menyebabkan karyawan tersebut itu mungkin loss untuk semangatnya itu berkurang, motivasinya berkurang. Ini perlu kadang-kadang itu ingin menyatakan ingin keluar, ingin berhenti dan sebagainya. Retensi itu bagaimana upaya kita memberikan penguatan atau motivasi yang dia itu istilahnya lemah ya, itu bagaimana kita bangkitkan kembali agar tetap bertahan, tidak sampai minta keluar resign dari itu tadi. Begitu. Terus mungkin langkah konkretnya apa Pak? Salah satu mungkin yang pernah jenengan lakukan tentang retensi ini. Maksudnya untuk menguatkan dan memotivasi karyawan atau mungkin bapak ibu guru atau mungkin staf yang ada di sekolah itu Pak. Baik Pak Taufik, nah ini kebetulan saya juga ada pengalaman Pak Taufik. Oh iya. Nah jadi sekitar 1 bulan yang lalu Pak Taufik tepatnya, ini Dinas Kabupaten Blitar ini ada sebuah program, yaitu di mana guru-guru ASN yang jaraknya domisili dengan tempat kerja jauh bisa ditingkatkan. Nah dari situ tiba-tiba lembaga saya khususnya ini tiba-tiba mendapatkan surat SPSS yang menyatakan 2 guru kami, kebetulan ini adalah guru kelas 5 dan guru kelas 3, ini harus dimutasi dari lembaga kami untuk berangkat ke lembaga yang baru. Nah, di situ karena sebelumnya memang belum ada sebuah rencana dan sebagainya, itu ya yang bersangkutan itu seperti lemah karena memang sepertinya memang tidak menghendaki juga. Tapi juga ada yang sebenarnya menghendaki Pak Iqbal, karena yang itu dekat itu. Nah, disinilah saya berusaha untuk memotivasi bahwasanya yang bersangkutan ini saya upayakan bagaimana jenengan ini untuk dulu di sini, karena juga mempertimbangkan kebutuhan tenaga di sini. Nah, ini juga kami motivasi, kami upayakan, nanti akan kami bantu dan sebagainya, sehingga panjenengan ini nanti akan tetap bisa bertahan di sini. Begitu. Jadi seperti saya kira kalau mungkin diajak rekreasi atau enggak. Iya, diantaranya gitu, untuk sebuah penyegaran refreshing gitu. Betul saya tadi sampai lupa ya yang terkait itu ya. Karena kan kadang orang sebut itu kan kayak gini, punya permasalahan. Ya kadang masalah itu kan kadang tidak hanya di sekolah ya Pak ya. Selain masalah di sekolah, masalah dari rumah pun kadang juga bisa terbawa gitu Pak ya. Nah, bisa terbawa itu, terus akhirnya dampaknya tidak hanya ke teman-teman karyawan, dan juga dampaknya ke siswa seperti itu. Atau ini menurut Pak Iqbal bagaimana Pak, pendampingan yang induksi pendampingan tadi sama retensi penguatan ini, mungkin punya pengalaman Pak Iqbal ini? Kalau induksi pendampingan, kalau memang ketika kita ada orang baru, ada teman baru, yang jelas yang pertama kita adalah menginduksi di sini itu dalam artian kita memperkenalkan lingkungan baru kepada beliau-beliaunya itu. Nah, dimana mungkin beliau bisa akhirnya beradaptasi, menyesuaikan bagaimana lingkungan kerja, bagaimana iklim ya di lingkungan kerja yang baru atau tempat kerja yang baru, bagaimana menyesuaikan dengan kondisi teman-teman yang sudah ada, agar bisa nanti kedepannya segera untuk harapannya sumber daya manusia yang baru ini bisa segera menyesuaikan diri dan bisa segera kita eksekusi untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau lembaga. Nah, kalau retensi misalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Khairuddin tadi, kalau retensi itu biasanya kalau saya selama ini saya temui itu adalah konflik di dalam. Konflik internal itu sangat mendominasi. Mungkin karena tidak bercocokan akhirnya mintalah pindah. Nah, misalkan jauh dari rumah saya minta mutasi. Nah, itu kan dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar, saya tadi hanya ingin meluruskan saja sih, bukan saya sok minta, tidak. Jadi kalau misalkan terima SK, dan terima SK itu kan pasti ada pertimbangan yang kita mungkin tidak tahu oleh yang atasan dari
kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau lebih tepatnya, kalau misalkan dikuatkan itu lebih ke mentoring dan coaching. Nah, sesuai dengan bab kita berikutnya. Iya, betul. Iya. Jadi begini, jadi kita membersamai. Oke lah, kita kuatkan. Dimanapun kita kuatkan, misalkan nih sebagai ASN, sebagai abdi negara, dimanapun tempatnya kita harus siap dengan kondisi itu. Toh meskipun demokrasi kita jalan, mungkin hanya antar kecamatan, tidak mungkin keluar kabupaten atau kota. Nah, di sini yang perlu kita tegaskan, bagaimana kita memotivasi, mementor supaya tidak patah semangat. Nah, tidak patah semangat, sama di sana mungkin nanti karirnya bisa lebih berkembang. Misalkan, di sana nanti jenjang kemampuan kreativitasnya lebih bisa tersalurkan untuk bisa membantu, lebih bisa membantu atau memaksimalkan potensi yang mungkinnya ada di situ. Nah, seperti itu tadi. Begitu juga yang disampaikan Pak Khairuddin tepat sekali. Jadi ketika Pak Khairuddin masuk pertama di dalam suatu lembaga, beliaunya kan melihat potensi apa yang bisa dioptimalkan. Nah, itu sebenarnya juga proses seleksi. Nah, seleksi di situ juga mulai dari ternyata ini bisa saya optimalkan di bidang ini, si B saya optimalkan di bidang ini. Nah, itu kan seleksi. Betul. Ini memenuhi kriteria tertentu. Nah, seperti itu. Terus untuk gini Pak, dalam dunia pendidikan, khususnya kita sebagai pendidik ini ya, dan juga mungkin kalau Pak Khairuddin kan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, yang mana juga lingkupnya juga membawai guru. Ada program yang telah kita jalankan. Kan kita itu diangkat jadi pegawai itu kan yang pertama belum langsung menerima istilahnya diakui sebagai pegawai negeri sipil seperti itu ya. Kan masih ada fase yang namanya fase calon. Selama kurang lebih sekitar 1 tahun gitu ya. Sebagai CPNS. Ya, CPNS. Nah, di dalam CPNS itu kita juga sebagai guru ini diberi sebuah program yang namanya program industri guru pemula. Betul. Berarti kan juga masuk di situ tadi. Betul. Terus untuk ini mentoring sama coaching ini dalam mungkin program ini industri guru pemula ini masuknya mungkin ranahnya seperti apa Pak? Begini Pak, kalau mentoring di sini itu kita sebagai senior lah, sebagai senior memberikan acuan, arahan terutama, arahan supaya, betul, sebagai guru pamong atau memberikan arahan. Nanti rule-nya itu seperti ini loh, yang harus saya menjalankan sebagai guru baru, langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana bersosialisasi dengan temannya, bagaimana sikapnya dengan anak-anak, itu otomatis pasti akan butuh penyesuaian, terutama dengan lingkungan, dengan karakter. Misalkan seperti sekolah saya dekat pasar, nah, bahasa anak-anak itu terkadang kasar, bahasa pasar. Jadi kadang kita yang di rumah atau kita sebagai pendidik yang terbiasa misalkan bahasa dengan sopan santun, kemudian mendengarkan bahasa kasar, kita kaget loh, kok seperti ini. Nah, bagaimana kita sebagai guru misalkan dalam masa mentoring itu kita memberikan itu loh Pak. Jadi kebiasaan di sini tuh yang sudah ada seperti itu. Jadi bagaimana sih kita sebagai guru untuk ayo kita betulkan anak-anak itu. Maksud mungkin memberikan nilai apa istilahnya positifnya bagaimana? Positifnya seperti apa? Maksud mungkin kalau santai pas pada waktu jam santai mau biasanya ke pasar nggak Pak? Betul, iya. Kadang juga ke pasar. Dan juga kita sebagai guru ketika menghadapi lingkungan seperti itu ya jangan baper ketika ada orang bersuara mungkin agak kasar begitu kita jangan dimasukkan ke hati. Kita sebagaimana mungkin bisa menyaring. Nah, sebagai orang terdidik bagaimana bisa menyaring dan untuk misalkan mendengarkan bahasa-bahasa yang tidak kurang berkenan. Nah, sebagaimana kita harusnya bisa menyaring, kemudian sampai lah saya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk coachingnya sendiri kan mungkin kadang kita dalam program-program seperti itu kan ada penuntunan dalam pedagogik, maksudnya seperti pembuatan RTP, terus cara menyikapi anak kalau perlakuannya atau istilahnya sikapnya itu kan anak ini kan kita dalam pembelajaran harus berdiferensiasi ya. Maksudnya dari semua anak ini kan ada yang kemampuannya bagus, ada yang menengah, ada yang mungkin kemampuannya ini masih kurang. Nah, terlebih ada juga Pak kalau di Kota Blitar itu ada suatu ketentuan atau mungkin di kabupaten nanti bisa diinfokan. Di Kota Blitar ini ketentuannya adalah sekolah SD terutama ini
tidak boleh menolak siswa yang berkebutuhan khusus, Pak. Ya, itu yang punya kemampuan istimewa seperti itu. Nah di sini tapi dengan catatan maksimalnya 2 kalau di kabupaten. Mungkin di kabupaten bisa menjadi suatu referensi bagi kita, dan kan mungkin programnya seperti apa itu sedikit mungkin bisa disampaikan biar apa ya menjadi apa sebuah informasi yang bisa kita ambil untuk diambil yang terbaik itu bagaimana. Iya. Pak Khair bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Taufik. Nah ini kebetulan Pak Taufik. Jadi ini juga apa ya? Saya akan berangkat dari pengalaman yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Nah kebetulan Pak Taufik di sekolah saya itu ada satu anak itu yang berkebutuhan khusus itu adalah autis syndrome. Jadi si anak tersebut ini memang istimewa ya kalau dilihat dari teman-temannya. Nah dari situlah, dari berangkat di situ dengan permasalahan yang ada, kami pun akhirnya menyampaikan hal ini. Nah kebetulan Pak Taufik, lembaga kami ini mendapatkan apa ya istilahnya mendapatkan SK sebagai sekolah inklusif. Ya itu dari situlah maka yang tadi yang dimasukkan Pak Taufik, bagaimana pembelajar ini bisa melayani semua apapun latar belakangnya. Ini kami pun juga berusaha seperti itu Pak Taufik. Kami layani semua dengan dengan apa ya keistimewaannya. Nah ini kami berusaha. Nah langkah kami yang kami lakukan adalah mengenali dulu bagaimana karakter anak ini, terus kami asesmen gitu. Kami pun juga melakukan langkah-langkah termasuk datang ke psikolog, bagaimana anak yang dengan kondisi seperti ini untuk di asesmen dan sebagainya, melakukan komunikasi dengan orang tua, kemudian juga ada bimteknya, ada bimteknya. Pada saat itu kami juga diundang ke dinas kabupaten itu untuk mengikuti bimtek tentang sekolah inklusi ini. Ya, di situ ada panduan-panduan bagaimana nanti bisa kami terapkan di lembaga kami. Begitu. Betul, nanti kan sesuai Pak Iqbal juga tentang mentoring dan coaching tadi Pak ya. Karena di sini kita kan dalam tema kita untuk hari ini kan ya memang manajemen sumber daya manusia ya. Dan di sini kan kita sebagai guru kan harus ada kemampuan pengembangan diri. Yang mana pengembangan diri nanti juga ada poin-poinnya Pak. Yang juga ini juga di poin terakhir kita Pak, ini ada yang namanya yaitu penilaian dan review kerja. Yang mana kan kita di sini dalam mengembangkan diri nanti ada diklat, ada apa itu workshop, dan yang mana tadi Pak Khair menyampaikan ada bimtek juga tentang apa itu pendidikan inklusi ya Pak ya. Yang mana itu kan sebenarnya bukan apa ya, tidak langsung masuk ke dalam kita, misalkan guru SD itu kan guru kelas, yang mana di situ ada poin yang namanya konseling gitu ya, yang mungkin masuk di situ ya. Terus untuk ini Pak, dalam penilaian ini coba mungkin pengalaman dari Pak Iqbal atau Pak Khair ini untuk penilaian sama review kerja ini yang sesuai dengan ini bukunya atau Lipas and Middlewood ini seperti apa Pak? Coba bisa disampaikan Pak. Ya tadi yang poin yang belum tersampaikan itu masalah coaching Pak. Coaching ini di sini saya ingin menegaskan seperti apa yang telah diungkapkan juga tadi sama Pak Khairuddin. Nah, coaching kita di sini itu adalah bagaimana kita membersamai, lebih tepatnya membersamai untuk menemukan sebuah solusi. Tapi bukan kita yang menciptakan, tapi adalah si coachingnya. Coachingnya itu adalah orang yang bermasalah ataupun orang yang memiliki istilahnya orang yang ingin menyampaikan unek-unek kepada kita untuk dicarikan betul yang curhat itu dengan kita. Nah dari situlah kita coba menggali potensi. Yang pertama menggali informasi dari dia, kemudian kita memotivasi masuklah ke situ, dengan tujuan supaya si coach itu bisa memunculkan motivasi diri, pemecahan diri dari masalahnya yang dihadapi. Nah, terus serta komitmen dari dia untuk melaksanakan perubahan apa yang ingin dia capai atau goal yang ingin dia capai. Jadi dari proses rekrutmen, induksi, mentoring dan sampai penilaian itu sebenarnya saling sebuah mata rantai yang saling terkait, tidak bisa terpisah di sini itu. Jadi lebih baik kita, maksudnya bukan lebih baik sih. Jadi
memang kita berdiskusi seperti ini tadi memang itu sangat bagus sekali. Secara konseptual memang itu saling terkait dan bagaimana nanti bisa mewujudkan pemahaman yang konvergen. Seperti itu. Jadi tidak separuh-separuh. Jadi kita bisa ternyata kaitannya awal rekrutmen sampai proses penilaian, mentoring, coaching itu semua keterkaitan, betul. Iya, seperti itu. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Farid. Yang jelas di sini untuk kita yang setiap tahun juga mengalami, yang mana dulu kita sebagai dari apa ya pendaftar dari pelamar pekerja sampai kita tadi ada diskusi sama retensi, ada juga mentoring, coaching, terus akhirnya kan kita juga setiap tahun kan dinilai juga ya. Kalau di evaluasi juga dan di sini ada kualifikasi atau mungkin sebuah kriteria penilaian yang mana kalau dulu kan kita juga mendekati dengan baru yang mana dengan kepala sekolah. Di sini kebetulan Pak Farid juga sebagai kepala sekolah. Itu Pak, dalam ini bagaimana untuk penilaian sama tim kerja Bapak Ibu guru dan juga mungkin yang lain. Iya, baik Pak Taufik, terima kasih. Jadi terkait penilaian kinerja ya, ini memang diperlukan dalam bekerja karena memang untuk menjaga kestabilan sebuah kerja ini harus ada penilaian. Kalau nanti tidak ada penilaian, tidak ada evaluasi, maka namanya sebuah organisasi yang tidak bisa berkembang. Nah, jadi dalam tujuannya melenceng. Iya, bisa tadi apa yang kita gariskan itu tadi. Nah, jadi dalam prosesnya ini kan tentu kalau setelah kita tadi melakukan sebuah rekrutmen kemudian jadi karyawan kita ya bekerja sebagaimana yang sudah kita uraikan tadi. Nah, dengan segala tantangan, permasalahan dan sebagainya, kemudian di coaching dan sebagainya. Itu sebenarnya dalam proses ini semua ini adalah pemantauan atau pengawasan. Jadi kalau istilahnya kalau seorang kepala sekolah itu ada yang namanya supervisi. Oh ya. Istilahnya mensupervisi guru atau karyawannya. Sebagai supervisor, maka di sini harus memiliki instrumen-instrumen yang nanti sebagai pedoman untuk penilaian tersebut. Nah, instrumen tersebut itu ya semua keterkaitan dengan apa dunia tupoksi yang bersangkutan. Kalau sebagai seorang guru ya bagaimana cara pedagogiknya, kemudian bagaimana mengajar di kelas dan sebagainya ya, administrasinya semua kita nilai melalui instrumen supervisi tersebut. PKK Pak ya, juga ada PKKS. Tapi sebelum saya tanyakan tentang PKKS Pak untuk Pak Farid, sebelum menguraikannya saya kembali ke Pak Iqbal dulu ya, kemarin sebagai guru juga. Pak Iqbal gini, kan kita setiap tahun itu kan selalu dengan PKK dan kita jadi guru, maksud saya juga harus dinilai kita ya. Dan dalam juga praktek pembelajaran di PKK juga dinilai, termasuk ada instrumen-instrumennya. Yang jelas kita ini kalau dinilai kan ya maunya kita Pak ya. Nilainya kan bagus gitu ya. Betul. Karena ini terkait juga dengan mohon maaf kalau di dunia keguruan di ASN di sebagai PNS itu ada yang namanya penambahan angka kredit Pak. Nah ini mungkin ada tips atau mungkin kiat-kiat untuk bagian nilainya bagus itu Pak. Bagaimana? Nah kembali Pak, jadi semua itu kan saling berhubungan. Kembali ke yang tadi pertama bab kita adalah rekrutmen dan seleksi. Nah kan kita otomatis yang namanya itu tadi poin-poin dalam kriteria penilaian itu kan sudah ada acuannya ketika kita rekrutmen di awal. Ini memiliki kompetensi ini enggak, si A memiliki kompetensi ini. Kalau sudah memiliki semua, memenuhi setidaknya itu, nah nanti kita eksekusinya kan gampang penilaiannya, mampu atau masih perlu diperbaiki. Nah hanya itu sebenarnya. Jadi kalau sudah dari awalnya rekrutmen itu sudah linear, itu ke belakangnya kita juga enak. Berbeda kalau kita tidak linear. Misalkan kita ngambil misalkan dari jurusan bahasa Inggris tapi non keilmuan atau non pendidikan, itu pasti beda. Dari sastra Inggris misalkan contoh saja, ketika dia menyampaikan apa yang misalkan dia materi apa yang dia sampaikan dengan orang yang punya basic pendidikan bahasa Inggris sudah pasti beda. Pengemasannya pun sudah pasti beda. Nah otomatis itu kan kembalinya juga ke rekrutmen awal. Kalau memang itu orang itu sastra, jangan dimasukkan ke dalam dunia pendidikan karena itu sudah beda. Nanti pun pasti berpengaruh juga pada PKG yang diterimanya nanti. Nah
gitu kan Pak? Betul. Jadi semua itu ada runtutan dan memang ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa terpisah, memang seperti itu. Terus untuk Pak Iqbal sendiri, mohon maaf sedikit saya potong ya. Kan kita itu dalam mengajar, Betul. kan juga harus mengikuti perkembangan di sana gitu. Betul. Nah di sini itu untuk biar kita kembali ke pengingat tadi Pak. Iya. Untuk pengingat bagus ini kan kita harus melakukan pengembangan diri gitu. Betul. Itu mungkin kiatnya bagaimana? Maksudnya seperti kalau ada pelatihan ya semua pelatihan ini kita ambil semua iya, tanpa mempertimbangkan waktu atau ke mungkin pekerjaan yang lain atau bagaimana, atau mungkin bisa dijelaskan Pak? Nah, jadi sesuai dengan karena kita kemarin kebetulan Ya. kan kita 2020 kan kita menghadapi situasi di mana COVID melanda di seluruh dunia, dan itu menjadi perubahan yang sangat besar di dalam dunia pendidikan, terutama yang awalnya itu tidak pernah dilakukan menjadi seakan-akan harus dilakukan. Contohnya pembelajaran online. Ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan pembelajaran online, kita kan masih bingung. Ya. Materi mana yang harus saya sampaikan, apa, bagaimana saya cara menilainya, sementara anak mengerjakan di rumah tidak hanya sendiri, dia dibantu dengan orang lain. Nah, dari situlah kementerian langsung tanggap membuat yang namanya program-program yang bisa diakses oleh guru-guru semua tanpa harus tanpa harus mengalami kesulitan atau kendala atau syarat-syarat tertentu. Contohnya di guru penggerak. Nah, di guru penggerak itu saya alhamdulillah saya juga sudah mengikuti di tahap Kabupaten Blitar. Jadi di program itu bagaimana kita itu sebagai pendidik sesuai dengan filosofi Haji Ki Hajar Dewantara, betul sekali Pak. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan yang pertama kodrat, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana anak sekarang hidup di alam atau di lingkungan yang bagaimana. Nah, dan terus kodrat zaman bagaimana anak sekarang berada di hidup di zaman revolusi industri 4.0 di mana apa ini seperti ini, kita podcast seperti ini tuh juga sebuah inovasi di dalam pembelajaran, karena dulu tidak pernah terpikir keterampilan abad 21 Pak. Keterampilan abad 21 di sini itu. Jadi kalau guru-guru seperti dulu hanya mengajar yang monoton, mengajar di dalam kelas itu sudah bukan, itu sudah bukan zamannya ya. Sekarang seperti saya pun di era kodrat alam dan kodrat zaman ini, anak-anak mengemas tugasnya pun juga berbeda-beda Pak. Jadi anak-anak sesuai dengan minat mereka, ada yang dalam bentuk gambar, ada yang misalkan mereka berbakat berjoget bisa menggunakan TikTok. Yang penting apa yang ingin disampaikan dalam materi tujuan belajar bersama-sama. Itu saja. Nah ini menyambung. Nah, monggo Ya, Pak. Pak. Jadi nanti juga dijelaskan tentang PKKS Pak, bagaimana? Karena juga masuk penilaian kita kan juga. Kita sebagai pekerja di istilahnya pemerintah daerah, kita juga harus menyesuaikan karena kadang juga kriteria setiap pemerintah daerah itu juga tidak sama gitu. Monggo. Jadi ini tadi berbicara daripada kinerja ya, penilaian kinerja tadi. Jadi Pak Iqbal tadi menyampaikan guru di masa pandemi ini harus kejar-kejaran untuk mengejar abad pembelajaran yang seperti ini ya, kita harus masuk seperti ini. Nah, ini sebagai seorang manajer, saya sebagai seorang manajer itu juga harus terus melakukan evaluasi atau penilaian kinerja, di mana saya harus terus memantau bagaimana perkembangan guru-guru saya dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang guna untuk nanti penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan tadi disampaikan pekerjaannya tadi ya. Sekarang sudah era teknologi seperti ini. Nah ini terus terang saja Pak Taufik, Pak Iqbal, di kami ini ada yang guru bisa katakan senior ya, senior sekali bahkan sudah mau purna, dan ada yang masih muda-muda. Nah ketika berhadapan dengan guru yang senior tadi, terus terang masa dalam hal IT apalagi laptop seperti ini masih banyak kendalanya, masih kurang. Nah inilah bagian dari evaluasi saya khususnya di sini kinerja ini. Saya melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan. Nah maka disitulah ketika saya bisa mengevaluasi, saya bisa memberikan solusi. Di mana ketika seorang guru senior tadi memiliki kelemahan dalam bidang IT, maka yang junior atau yang muda-muda yang mahir IT ini saya kendalikan bagaimana untuk bisa membantu, membackup senior saya. Namun demikian yang senior itu juga kaya pengalaman kan. Yang muda-muda ini tentu kan masih butuh pengalaman. Nah itulah peran saya nanti bagaimana yang bersangkutan bisa sebagai fasilitator ya. Betul begitu.
itu. Terus tadi yang terkait apa, Pak? PKKS Pak. PKKS, Karena kan untuk penjenengan sebagai apa Iya. leader atau kepala sekolah di sebuah sekolah Pembelajaran, ya. ya di situ kan dinilai juga. Betul. Mungkin ada kiat khususnya nggak untuk mungkin biar nilainya juga bagus atau mungkin kalau saya yakin semuanya juga pengen nilainya juga bagus lah. Moga Pak. Iya. Iya, ini memang hubungan namanya pendidikan kinerja ya. Ini memang bagian yang harus kita ikuti apapun itu. Nah, saya sebagai seorang kepala sekolah ya pun juga dinilai atasan saya. Atasan saya adalah ya kepala dinas pendidikan di sana. Di mana kami pun saya pun juga harus punya program kerja yang harus nanti saya laksanakan dan saya juga dievaluasi sama seperti dengan guru-guru. Nah, ketika saya memimpin sebuah organisasi atau lembaga saya pun juga dipantau dan dievaluasi juga. Nah, trik-triknya atau tadi kan berbicara tentang apa ya istilahnya kiat-kiat ya, bagaimana agar kita nanti mendapatkan penilaian. Tentunya pertama aja kita harus loyal pada atasan. Dimana program-program yang ada kita itu berusaha berprasangka baik, artinya berbaik sangka lah di situ, berpikir positif bagaimana ini nanti program ini tentu tujuannya untuk sebuah kebaikan. Nah, disitulah berangkat dari berpikir positif tadi, maka saya ada sebuah komitmen yang terbangun dari diri saya, bagaimana saya itu terus meningkatkan kompetensi saya. Di mana saya yang masih kurang yaitu saya tingkatkan. Ya di antara seperti ini, saya berusaha mengikuti ini program S2 ya. Tujuan saya memang untuk meningkatkan juga, itu salah satu bagian dari kinerja. Memang saya ingin di situ. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Pak Khalid juga untuk hari ini untuk Menarik sekali ya, Pak. sangat menarik sekali. Saya harap juga bisa menjadikan untuk yang menonton nanti kan kita upload di YouTube ya. Nanti yang menonton juga ada gambar lah bagaimana isinya untuk bukunya Tony Plus sama Mendelwood ini tentang manajemen kepemimpinan dari dalam dunia pendidikan seperti apa. Baik, bisa saya simpulkan bahwasannya kita sebagai guru yang mana di sini juga kita sebagai sumber daya manusia di sekolah, terutama guru ini harus seperti yang dibawakan Pak Khalid sama Pak Iqbal tadi, seperti filosofinya Ki Hajar Dinegoro, yaitu kita harus mengarso sumtulodo, yang marjo mangan karso dan tuntut dihandaya. Ini harus bisa kita terapkan untuk filosofi ini dalam menyongsong dan juga menghadapi kurikulum merdeka ini. Kita juga mempunyai landasan atau dasar fondasi yang kuat dalam terutama ini menerapkan keterampilan abad 21 ini Pak ya. Betul.